Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haqq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih bersama rahmat Allah, sehingga kita dapat memelihara istiqomah kita di dalam beribadah, bertaklim dan bersilaturahim. Mudah-mudahan seluruh keistiqomahan kita di jalan Allah ini menjadi amal yang sahih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali kajian malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, saya mohon maaf macet dalam perjalanan sehingga saya terlambat. Lanjutan tafsir Nidaur Rahman, kita sampai pada panggilan ke-62. Secara khusus kepada orang beriman dilarang menyakiti Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azau Musa fabarra'ahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajhiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia, Nabi Musa, adalah seseorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Surat Al-Ahzab ayat 69. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini diperintahkan kepada orang beriman untuk melindungi, menjaga kehormatan Rasul yang jadi panutannya. Jangan sampai orang beriman itu berperilaku seperti orang Yahudi yang menyakiti Nabi Musa, melecehkan Nabi Musa, bahkan mendustakan kerasulan Nabi Musa. Nah, ayat ini berkaitan dengan kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh Nabi Musa. Pertama, Nabi Musa itu dituduh gila dan sebagai tukang sihir, baik dari kaumnya maupun dari para penguasa. Dari kaumnya, apa yang disampaikan Nabi Musa diingkari. Dari penguasa,
seperti Raja Fir'aun itu juga memusuhi, bahkan penguasa selalu di backup oleh ahli nujum, tukang sihir, dukun dan paranormal. Itulah yang menjadi perbedaan prinsip antara mukjizat dengan sihir. Jadi kalau sihir itu mengelabui pandangan manusia, kalau mukjizat memang betul-betul terjadi. Jadi ketika tukang sihir Raja Fir'aun melempar tali itu disihir seakan-akan seperti ular, padahal bukan ular. Sedangkan tongkat Nabi Musa begitu dilempar itu jadi ular betulan. Jadi akhirnya tahu siapa yang penyihir dan siapa yang Rasul dikaruniai mukjizat. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu bukan sihir, jadi ular betulan, sehingga bisa memangsa ular-ular buatan, ular-ular sekedar pengelabuan penglihatan yang direkayasa oleh tukang. Maka kemudian tukang sihir itu takut. Dari aspek dukungan tukang sihir terhadap kekuasaan Fir'aun, itu sepertinya menjadi fenomena permanen, bahwa kebanyakan penguasa di dunia ini yang kurang memiliki keimanan itu mesti mencari dukungan hal-hal yang bersifat mistik, mencari dukungan dukun, mencari dukungan paranormal, mencari dukungan makhluk-makhluk goib dan lain sebagainya. Tanpa sadar sesungguhnya mereka melestarikan kemusyrikan. Ya, ahli nujum dan tukang sihirnya Fir'aun luar biasa banyak. Dan itu menjadi fenomena permanen, bahwa sepanjang sejarah penguasa yang krisis iman itu mesti mencari dukungan mistis. Ambil contoh, antara raja-raja Jawa sebelah utara yang namanya Pantai Utara itu, dan raja-raja yang berkuasa di selatan itu berbeda. Raja-raja Jawa sebelah utara itu fenomena Islamnya lebih kuat, sedangkan raja-raja di selatan itu fenomena mistiknya sangat kuat. Karena itu raja-raja Jawa di sebelah selatan selalu mengisukan bahwa dirinya punya istri yang namanya Nyai Roro Kidul. Tidak ada istilah Nyai Roro itu tadi, karena memang di telur itu tidak ada. Yang ada cuma Kidul, dan mesti Nyai. Gak mungkin Kiai Kidul, Kiai Roro Kidul, mesti Nyai. Karena apa? Yang jadi raja laki-laki otomatis mempersunting istri yang bernama Nyai. Apalagi kemudian didukung dengan film Nyai Roro Kidul yang tidak pakai baju. Apa seperti itu? Nah, jadi kemusyrikan dan mistik di Jawa ini kuat sekali, karena memang krisis iman itu. Jadi setiap krisis iman yang melanda sebuah kekuasaan mesti melestarikan kemusyrikan, dan itu sudah muncul sejak zaman Nabi Musa, di mana Fir'aun tidak lepas dari dukungan dari tukang sihir dan ahli nujum.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, terhadap penguasa-penguasa yang memprakarsai kemusyrikan dan memotori kekuatan mistik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disediakan azab wa abqa, yaitu azab yang kekal, diberikan kepada pertama penguasa yang zalim, yang memutarbalikkan kebenaran, yang tidak menjunjung tinggi hak-hak rakyatnya, itu penguasa yang zalim. Azab khusus dalam Al-Quran disebut azab wa abqa, azab yang kekal. Yang kedua, azab wa abqa itu diberikan kepada penguasa yang mendustakan kebenaran yang disampaikan para rasul. Jadi penguasa-penguasa yang memusuhi rasul sepanjang sejarah, penguasa-penguasa yang mendustakan kebenaran yang diajarkan rasul, itu mendapat tempat khusus, yaitu azab wa abqa. Yang ketiga, penguasa yang menghalang-halangi dakwah para rasul sampai pada tingkat jauh sebelum calon rasul lahir di muka bumi. Raja-raja yang khawatir kekuasaannya tumbang itu sudah melakukan upaya membendung lahirnya calon rasul. Ambil contoh yang paling dekat, bagaimana ibu Nabi Musa di dalam menyelamatkan putranya dari rencana Fir'aun yang akan membunuh bayi laki-laki, karena takut bayi itu kelak akan menumbangkan kekuasaannya. Jadi upaya penguasa dalam menghambat dakwah para rasul itu tidak hanya ketika rasul menyampaikan dakwah dihalang-halangi, tapi sebelum calon rasul lahir sudah dibinasakan. Nah, karena Allah wa makarullah wallahu khairul makirin, Allah itu punya rencana yang sangat bagus, maka Allah melindungi calon-calon rasul dari upaya penindasan dan pemusnahan para penguasa. Tidak terkecuali Nabi Muhammad. Dalam sirah Nabawi itu disebutkan, karena para pendeta Yahudi dan Nasrani serta beberapa penguasa tahu kalau akan lahir Nabi dan Rasul terakhir yang disebut sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan bahwa pengetahuan tokoh-tokoh agama terhadap akan lahirnya Rasul terakhir itu lebih tahu daripada anak kandungnya yang akan lahir. Anak kandung para pendeta tidak diketahui dia laki-laki atau perempuan, ciri-cirinya apa nggak ada. Tapi terhadap akan lahirnya Nabi Muhammad sebagai khotaman nabiyyin itu sudah diketahui. Maka mereka pada berharap agar Nabi terakhir itu lahir dari kalangan mereka, keturunan mereka. Namun apa yang terjadi, Allah punya rencana yang lebih bagus dalam rangka
menjaga kesinambungan risalah tauhid yang sudah berkembang sejak zaman Nabi Nuh, dikuatkan zaman Nabi Ibrahim, maka Allah mengendaki calon Nabi itu lahir dari Bani Hashim, suku Quraisy, lahirnya di Mekah, tempat fakta sejarah ketauhidan berada, yaitu Ka'bah, Baitullah. Namun tidak lepas dari rencana pembunuhan, bahwa begitu gagal menghancurkan Ka'bah yang diprakarsai oleh kerajaan Romawi melalui kepanjangan tangan gubernur Yaman yang bernama Abraham, gagal. Tersebar isu bahwa Nabi terakhir lahir dengan ciri-ciri seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Maka mereka melakukan upaya untuk membunuh bayi calon Nabi. Nah, Allah punya skenario yang amat mengagumkan. Maka itu Halimatus Sa'diyah tempatnya di desa Bani Sa'ad. Menurut catatan tarikh, Bani Sa'ad itu satu-satunya desa yang steril dari penyembahan berhala. Nah, Ibu Halimatus Sa'diyah ini melahirkan putra. Karena hasilnya melimpah dan tradisi masyarakat Arab bangsawan itu kalau punya putra itu dicarikan ibu susuan. Maka Halimatus Sa'diyah mencari anak-anak bangsawan di kota Mekah, barangkali ada yang bisa diberikan ASI dengan harapan mendapat imbalan. Maka datanglah Ibu Halimatus Sa'diyah ke Makkah. Sepanjang hari tidak menemukan bayi. Menjelang malam ketemu bayi Muhammad. Kepada Ibu Aminah, Halimatus Sa'diyah meminta, apakah diperkenankan bayi ini saya beri ASI. Halimatus Sa'diyah menawarkan jasa baiknya. Ibu Aminah bilang, silakan, tetapi saya tidak memiliki upah karena Muhammad lahir sudah tidak memiliki ayah, dan ayah Muhammad tidak meninggalkan harta sedikit. Dalam hati Halimatus Sa'diyah berkecamuk. Di satu sisi dia ingin sekali memberi ASI kepada Muhammad, tapi tujuan ke kota untuk mencari nafkah tidak dapat karena ibunya miskin, tidak bisa memberi upah kepada mereka yang memberi ASI. Kemudian Halimatus Sa'diyah hatinya digerakkan oleh Allah untuk pulang musyawarah dengan suami. Suaminya Halimatus Sa'diyah mengatakan, tidak apa-apa kalau kamu tertarik mau memberi ASI anak itu, silakan, tapi sebaiknya dibawa ke desa kita aja, Bani Sa'ad, biar kamu tidak riwayat Bani Sa'ad Mekah. Nah, kalau orang tuanya mengizinkan, ayo kita jemput berdua. Akhirnya Halimatus Sa'diyah beserta suaminya jemput bayi Muhammad. Begitu sepakat bayi Muhammad dibawa, datang pemburu bayaran menginterogasi Ibu Aminah, apakah ibu baru melahirkan anak? Ya.
Apakah anaknya laki-laki? Iya. Apakah namanya Muhammad? Iya. Apakah dia yatim? Iya. Semua data cocok. Terakhir, sekarang di mana Bu putranya? Sudah dibawa lari orang. Pembunuh bayaran ini menduga dia kalah cepat dengan pembunuh bayaran lain. Kalau bisa membunuh, maka dia dapat hadiah sama. Maka pembunuh bayaran ini mengejar siapa orang yang membawa bayi, dialah dianggap sebagai yang membawa calon nabi. Begitu Halimatus Sa'diyah, suami dan Muhammad sudah berada di pintu gerbang desa Bani Sa'ad, pembunuh bayaran berhasil mencegah. Ditanya, apakah ibu baru melahirkan? Iya. Apakah anaknya laki-laki? Iya. Ini, apakah namanya Muhammad? Iya. Apakah dia yatim? Tidak. Ini ayahnya. Sampai di situ subhanallah. Pembunuh bayaran terkecoh, hanya satu data yang tidak cocok. Dan satu data ini, seandainya Halimatus Sa'diyah tidak bermusyawarah dengan suami, tidak mengambil Muhammad tanpa disertai suami, sejarah akan bicara lain. Namun karena Allah menggerakkan hati ibu Halimatus Sa'diyah bermusyawarah dengan suami, dijemput bersama suami, maka resmi suaminya Halimatus Sa'diyah jadi bapak angkatnya Nabi, dan ibu Halimatus Sa'diyah sebagai ibu sepersusuan, ibu susunan. Akhirnya pembunuh bayaran lepas. Amanlah, selamatlah Halimatus Sa'diyah, suami dan Muhammad masuk ke desa Bani Sa'ad. Nah, itulah Bapak Ibu, bahwa hampir semua Nabi dan Rasul tidak pernah lepas dari ancaman pembunuhan untuk memusnahkan ajaran tauhid yang berkesinambungan. Tapi Allah melindungi Rasul-Rasul yang diutus. Jadi penguasa-penguasa yang menghalangi dakwah Rasul itu tidak hanya saat dakwah itu disampaikan, bahkan upayanya sebelum Rasul lahir sudah dicegah mau dibunuh. Itu dalam rangka menghambat dakwah para Rasul. Sebelum Rasul terlahir di muka bumi sudah disiapkan rencana pemusnahan. Karena itu luar biasa perjuangan hidup para Rasul yang diangkat oleh Allah itu sangat-sangat berat, sangat berat. Sepanjang sejarah Rasul-Rasul banyak yang dibunuh, Nabi-Nabi banyak yang dibunuh, yang diselamatkan oleh Allah adalah para Rasul. Nah, azab wa abqa itu juga termasuk penguasa yang memusuhi orang beriman. Jadi kalau ada orang taat beribadah, penguasa curiga, orang taat beribadah, perilakunya beriman, akhlaknya baik, kok malah dicurigai oleh penguasa. Penguasa seperti itu disiapkan azab wa abqa, yaitu azab yang kekal dan tempatnya di neraka itu. Sejarah umat Islam di negeri kita ini kan sering suram. Penguasa zalim seringkali menindas umat Islam. Hanya berbeda partai saja banyak saudara-saudara kita Muslim yang dijebloskan di penjara. Itu yang sering terjadi. Umat Islam pernah difitnah, diisukan menggerakkan komando jihad segala macam. Padahal itu cuma fitnah, itu bohong, buatan Ali Murtopo dan Daud Yusuf.
tapi korban dari kalangan ustadz dan tokoh-tokoh Islam sudah kadung berkumpul. Sekarang dimunculkan lagi teroris dan lain sebagainya. Itu termasuk penguasa yang memusuhi orang. Jadi seenaknya sendirian jam bunuh manusia karena hanya dituduh sebagai teroris. Yang kelima, penguasa yang mendapat tempat azab wa amqo adalah penguasa yang bersekutu dengan penjahat dan bekerja sama dengan sponsor kebatilan. Itu Bapak. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam menghadapi penguasa seperti Fir'aun, lengkap sudah. Fir'aun itu memiliki ciri-ciri sebagai penguasa yang akan menempati azab wa abqa, karena 5 ciri itu dimiliki oleh Fir'aun, termasuk Fir'aun abad 21 juga akan memperoleh azab wa abqa. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, selain Fir'aun yang akan mendapat azab yang kekal, di zaman Nabi Musa itu juga ada pengusaha yang bernama Haman. Ada orang kaya juga yang bernama Korun. Sampai orang Indonesia berjuang mencari harta karun, sehingga banyak penggalian situs, penggalian peninggalan zaman purbakala dan pencarian yang lain, katanya macam-macam yang disimpan di mana-mana. Nah, itu semuanya dalam rangka mencari harta karun. Karena memang fakta sejarahnya Korun beserta kekayaannya itu dibenamkan oleh Allah ke perut bumi. Nah, pertanyaannya, bumi mana tempat Korun itu ditenggelamkan? Ya bukan bumi batu, bukan bumi sumber pucuk, Allah alam di mana? Ya tentu di daerah di saat kekuasaan Ramses IV itu berkembang di daerah situ. Jadi jangan dioyak-oyak di Bogor, di Bandung, di Jakarta, apalagi di Malang, jangan dibongkar malah rusak semua. Karena harta karun yang tenggelam itu di sana, bukan di sini. Itu Bapak Ibu. Nah, ada ayat yang menjelaskan hal itu. Dalam surat Toha ayat 71, Qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra fala uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi julu'in nahli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu azabal wa abqa. Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya.
Jadi Bapak Ibu begini, ancaman azab wa abqa terhadap Fir'aun itu malah dibalas oleh Fir'aun. Ayo kita lihat siapa yang pedih menyiksanya, Tuhanmu atau aku. Jadi Fir'aun nantang itu. Dan marahnya Fir'aun yang digambarkan dalam surat Toha 71 ini, maunya Fir'aun itu kalau mengikuti ajaran Nabi Musa minta izin dulu kepada Fir'aun. Kan kurang ajar ya. Orang beriman kok dihambat pakai minta izin segala. Itu kan penguasa yang zalim kayak gitu. Sudah sesat tapi tidak sadar kalau dia melakukan kesesatan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ancaman-ancaman Fir'aun semacam ini sesungguhnya hanya getah sama. Karena ternyata berdasarkan fakta sejarah, Fir'aun itu gambaran penguasa yang mempertahankan kekuasaannya dengan cara manipulatif untuk menutupi kelemahannya dengan menuduh Nabi Musa mengajarkan sihir. Padahal sesungguhnya dialah yang meropos. Dialah yang memelihara tukang sihir dan menakuti rakyatnya dengan dukun dan tukang-tukang sihir itu. Karena itu agar kebobrokannya tidak diketahui orang, dia melakukan manipulasi, memutar balik bahwa Musa lah yang mengajarkan sihir. Padahal Nabi Musa itu bukan tukang sihir. Beliau diberi mukjizat oleh Allah untuk menumbangkan tukang-tukang sihir sebagai kekuatannya Fir'aun. Dan karakter itu muncul dalam banyak rasul. Jadi mukjizat yang berkarakter itu sesuai dengan tren kesesatan zaman itu. Misalnya kalau zaman Nabi Musa itu penyihir ahli nujum itu berkuasa karena dirawat oleh penguasa. Maka Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa untuk menunjukkan lebih hebat daripada tukang sihir. Namun oleh Fir'aun, Nabi Musa justru dituduh sebagai tukang sihir. Di zaman Rasul, karena saat itu penyair itu merajalela kayak wartawan. Siapa yang ingin terkenal harus dekat dengan penyair, sehingga bisa disair, digantung di dinding Ka'bah, maka orang bisa terkenal. Maka Allah memberi mukjizat kepada Rasulullah SAW dengan ayat Al-Quran yang mengandung sastra tinggi, menumbangkan sastra para penyair. Karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah nantang, faktu bisurati min mislihi wada'u syuhada'akum in kuntum shodiqin. Kalau kamu meragukan kebenaran Al-Quran, buatlah, datangkanlah satu kalimat seperti ayat Al-Quran dan undang semua teman-temanmu jika kamu orang-orang yang faktu bisurati min mislihi. Tidak usah banyak-banyak, satu kata, satu kalimat saja seperti Al-Quran. Tidak akan bisa. Karena memang mukjizat itu untuk menumbangkan arogansi orang-orang yang mendustakan kebenaran yang diajarkan oleh para rasul. Itu Bapak. Maka Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW hampir-hampir memiliki
kesamaan dalam menghadapi banyak tantangan ketika menyebarkan kebenaran. Kemudian kalau setting ayat ini, khitab ayat ini, Allah menafsirkan jangan seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa, karena ayat ini ditujukan kepada orang beriman, maka orang beriman jangan menyakiti Rasulullah. Jangan menyakiti Rasulullah. Karena awal-awal Rasul mendapat tantangan, bahkan sampai menderita, itu ternyata dilakukan oleh orang-orang munafik. Baik munafik dari kalangan Yahudi, dari kalangan paganis, atau dari kalangan orang-orang yang sudah masuk Islam. Rasul kalah di perang Uhud itu karena 300 orang munafik itu tidak melanjutkan menuju Uhud. Di tengah jalan pamit kembali ke Mekah, ke Madinah. 300 dari 1000 dikurangi 300, tinggal 700. Sisa 700 ini masih terpecah lagi ketika tentara yang di Jabal Romaiyah tergiur harta rampasan perang, sudah dilarang turun oleh Rasul, tetap mana di atas bukit pemanah ini. Ternyata lebih nuruti nafsunya daripada mentaati instruksi Rasulullah. Akhirnya kekalahan yang diterima itu karena ada pengkhianatan dari orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Nah, sikap-sikap seperti itu secara fisik maupun batin menyakiti Nabi. Maka kita sebagai seorang mukmin, pengikut Rasulullah SAW, kita harus membela kehormatan, kemuliaan, dan melestarikan sunnah Rasul. Karena kita tidak hidup sezaman dengan beliau. Yang pernah hidup sezaman dengan beliau, ada yang pernah menyakiti hati Rasul ketika beberapa orang sahabat mempersoalkan pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsy. Diperpesankan. Nah, Rasul jelas tersinggung, jelas beliau gak berkenan. Maka turunlah ayat ini yang melarang orang beriman menyakiti Nabi Muhammad sebagaimana orang-orang Yahudi pernah menyakiti Nabi Isa. Yang kedua, masih di zaman Rasul, pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, ketika Rasulullah mengadakan syukuran, ada beberapa tamu yang bandelnya tidak pulang-pulang. Di saat para undangan sudah pada pulang, ada beberapa orang yang terus saja berada di rumah Rasul bersama Zainab. Sampai Rasul malu mau memerintahkan pulang, hanya beliau pergi ke rumah Aisyah. Dari rumah Aisyah pergi ke tempat istri yang lain, balik lagi ke rumah Zainab, orang itu masih di situ.
Sampai akhirnya Rasul kembali lagi ke rumah Aisyah. Ini juga sikap sahabat yang menyakitkan hati Rasul. Nah, kemudian ada pula ayat yang dengan tegas. Ada orang munafik yang menunggu-nunggu wafatnya Rasul. Karena kalau Rasul sudah wafat, Aisyah mau dinikahi. Sikap seperti ini segera turun ayat bahwa sikap seperti itu tidak sepatutnya, karena itu akan menyakiti hati Rasulullah. Nah, itulah Bapak Ibu kandungan makna dan pesan moral yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 69. Maka insya Allah kita tidak termasuk itu, karena tidak hidup satu zaman dengan Rasulullah. Yang harus kita lakukan sekarang bagaimana menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melestarikan sunnah Rasul di saat bid'ah ini sudah merajalela di mana-mana. Bid'ah sekarang ini kayak banjir bandang, dan orang yang melakukan bid'ah itu sama sekali tidak rumongso kalau itu bid'ah. Bahkan yang menasihati kalau itu bid'ah malah disalahkan dan dimusuhi. Nah, Allah bisawab, kayak apa itu nasibnya nanti di akhirat orang yang melestarikan bid'ah itu, ya itu diurus sama Allah. Kita sebaiknya urus diri dan keluarga kita, hidupkan sunnah dalam kehidupan kita dan keluarga kita serta masyarakat kita. Dengan begitu kita termasuk mencintai Rasul sebagai panutan kita. Itulah yang dapat saya lakukan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.